Kita tahu Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan kisah tentang Lailatul Qadar ini tertuang di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Ya, pada malam itu para malaikat turun dengan dipimpin oleh malaikat Jibril biizni rabbihim, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril dan seluruh malaikat mengatur berbagai urusan yang ada di dunia ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu kesejahteraan, ketenangan, kenyamanan meliputi seluruh dunia, dan itu akan terjadi terus hingga terbitnya fajar. Tidak ada keterangan yang pasti di dalam Al-Quranul Karim tentang kapan tepatnya Lailatul Qadar itu. Tapi dari beberapa hadis yang makbul diterangkan bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir, di 10 malam-malam terakhir di dalam setiap bulan Ramadan. Dan kemudian ada keterangan yang lebih spesifik lagi ketika beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil di dalam 10 hari terakhir di dalam bulan-bulan Ramadan. Hikmah dari hal ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak mengatakan secara pasti kapan tepatnya Lailatul Qadar itu. Adalah dikatakan oleh para ulama, maksudnya adalah agar kita tidak hanya fokus pada tanggal-tanggal tertentu. Kita beribadah tidak tergantung tanggal. Artinya setiap malam di dalam 10 malam terakhir itu kita upayakan untuk terus melakukan apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW pada 10 malam terakhir itu? Yang pertama adalah beliau melaksanakan i'tikaf. I'tikaf secara bahasa atau secara lughawiyah maknanya adalah berdiam diri. Namun secara istilah syar'inya, i'tikaf adalah berdiam dirinya seorang muslim di dalam sebuah masjid, di mana di dalam masjid itu dilaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat dalam keadaan suci, dengan mengisi kegiatan pada 10 hari terakhir itu dengan berbagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang sahih dikatakan bahwa Nabi melakukan i'tikaf ini 20 hari pada saat tahun terakhir kenabian beliau. Jadi pada tahun terakhir kenabian beliau melakukan i'tikaf ini selama 20 hari. Kegiatan apa yang beliau lakukan? Beliau senantiasa membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarub, beristighfar, memperbanyak sedekah. Dan yang beliau lakukan adalah beliau tidak melaksanakan itu sendiri. Beliau menegaskan kepada para sahabat untuk benar-benar bersungguh-sungguh untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar itu. Dan dikisahkan juga dalam beberapa riwayat yang sahih, untuk menyisir rambutnya pun beliau enggan untuk keluar dari masjid. Karena masjid beliau adalah berdampingan dengan rumah beliau. Di dalam menyisir rambutnya beliau mengeluarkan kepalanya di jendela. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang mulia, menyisir rambutnya. Bahkan kemudian dikisahkan juga bahwa ketika ada sahabat yang sakit pun beliau tidak menjenguk. Dan bahkan ketika ada sahabat yang wafat pun beliau tidak menyolatinya. Dengan kata lain bahwa beliau menyuruh para sahabat yang lain untuk menyolatinya. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita pun benar-benar diperintahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Pada malam-malam Lailatul Qadar, istri-istri beliau mengunjungi beliau, bahkan kemudian ketika
istri-istri beliau keluar dari masjid, beliau hanya mengantar sampai di depan pintu masjid. Intinya adalah bahwa beliau senantiasa menghidupkan malam-malam terakhir atau 10 malam terakhir di bulan-bulan Ramadan itu dengan berbagai macam bentuk ibadah dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang beliau sampaikan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan atau menghidupkan 10 malam terakhir di bulan-bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, semata-mata karena iman dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dikisahkan ketika Ummul Mukminin yang mulia Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya aku tahu datangnya Lailatul Qadar itu, lalu doa apa yang seharusnya aku baca? Doa apa yang sebaik-baiknya aku baca?" Maka baginda Nabi mengatakan, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Engkau menyukai pengampunan dan permaafan, maka ampunilah dosa-dosaku, maafkanlah segala kesalahanku. Maka itulah doa yang harus sering-sering kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doa itu tidak hanya kita baca ketika pada malam hari, doa itu juga sangat baik ketika kita baca pada siang hari ketika kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Maka tahun ini di mana puasa kita masih juga dilanda pandemi, masih juga dilanda wabah corona ini, kita tidak kesulitan untuk bisa melakukan iktikaf, terutama di masjid-masjid yang tidak terlalu besar, karena pada umumnya di masjid-masjid yang besar tidak mengadakan program iktikaf ini. Kita bisa melaksanakannya di masjid-masjid yang tidak terlalu besar dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap jangan lupa untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera hilangkan, segera jauhkan wabah ini dari kita, dari kaum muslimin, sehingga pada tahun-tahun mendatang suasana iktikaf yang demikian luar biasa, suasana iktikaf yang menggambarkan bagaimana tingginya kesadaran umat Islam di dalam beribadah, di dalam kecintaannya kepada agama ini, semoga segera Allah cabut musibah ini. Semoga Allah jauhkan umat ini dan masjid-masjid kita dari wabah corona ini, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan iktikaf ini dengan sebaik-baiknya.